Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas H program studi gizi angkatan 2023. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi yaitu glukogenesis. Selamat menyimak. Ke pembahasan yang lebih lanjut, sebaiknya kita mengetahui apa sih itu gluconeogenesis. Glucogenesis adalah proses metabolisme yang menghasilkan glukosa dari senyawa non-gula seperti laktat, asam amino tertentu, pirufat. Nah, glukosa tersebut itu apa? Glukosa adalah nutrisi penting bagi kebanyakan sel, otak dan jaringan lain pada sistem saraf pusat. Dan sel darah merah khususnya bergantung pada glukosa sebagai zat gizi. Sewaktu konsumsi penurunan karbohidrat, konsentrasi glukosa dalam darah, hormon pemicu glukagon mempercepat sintesis glukosa dari sumber-sumber non-karbohidrat dalam proses yang disebut gluconeogenesis. Sumber utama gluconeogenesis terbagi menjadi 4. Yang pertama ada laktat. Laktat dihasilkan dari proses glikolisis anaerobik, terutama selama aktivitas fisik yang intens. Laktat dapat diangkut ke hati, di mana ia diubah kembali menjadi glukosa melalui jalur gluconeogenesis. Proses ini dikenal sebagai siklus Cori, di mana laktat yang dihasilkan oleh otot dikembalikan ke hati untuk sintetis menjadi glukosa. Yang kedua ada gliserol. Gliserol berasal dari pemecahan trigliserida dalam jaringan adiposa. Setelah lipolisis, gliserol dapat digunakan dalam hati untuk menghasilkan glukosa. Gliserol diubah menjadi dihidroksiacetonafosfat yang merupakan salah satu intermediate dalam jalur gluconeogenesis. Yang ketiga ada asam amino glukenik. Asam amino tertentu yang dikenal sebagai asam amino glukogenik dapat diubah menjadi senyawa yang terlibat dalam satu gluconeogenesis. Setelah dideaminasi, asam amino ini dapat masuk ke siklus asam sitrat dan berkontribusi pada pembentukan oksaloasetat yang merupakan prekursor penting dalam sintetis glukosa. Yang keempat ada propionat. Propionat adalah produk metabolisme lemak dan juga dapat digunakan sebagai substrat untuk gluconeogenesis. Meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan dengan laktat dan gliserol. Yang terakhir kesimpulan. Gluconeogenesis adalah proses penting yang memungkinkan tubuh untuk memproduksi glukosa dari sumber non-karbohidrat seperti laktat, gliserol, dan asam amino glukenik. Proses ini sangat penting untuk menjaga kadar glukosa darah selama periode puasa ketika cadangan glikogen menipis. Gluconeogenesis terjadi dalam beberapa situasi spesifik ketika tubuh membutuhkan glukosa tambahan. Saya akan menjelaskan pada bagian lebih detail. Yang pertama, pada saat puasa atau kelaparan, kita tidak makan untuk beberapa jam, misalnya saat tidur malam. Gluconeogenesis mulai bekerja pada saat tersebut. Selama puasa yang lebih lama, proses ini menjadi semakin penting untuk mempertahankan kadar gula darah. Yang kedua ada diet rendah karbohidrat. Jika seseorang mengurangi asupan karbohidrat secara signifikan, tubuh akan meningkatkan gluconeogenesis untuk memenuhi kebutuhan glukosa. Yang ketiga adalah latihan fisik intensif. Selama olahraga berat, otot menggunakan banyak glukosa. Gluconeogenesis membantu mempertahankan kadar gula darah. Yang keempat ada kondisi stres. Stres memicu pelepasan hormon seperti kortisol yang merangsang gluconeogenesis. Yang kelima ada penyakit tertentu seperti pada penyakit diabetes tipe 1 dan 2 yang tidak terkontrol. Gluconeogenesis dapat meningkat secara tidak tepat. Yang keenam, selama kehamilan, gluconeogenesis meningkat untuk memenuhi kebutuhan janin yang berkembang. Yang ketujuh ada respon terhadap hormon seperti glukagon, kortisol, dan epinefrin meningkatkan gluconeogenesis. Yang ke-8 ada kadar glukosa darah rendah. Ketika glukosa darah turun di bawah normal, gluconeogenesis diaktifkan untuk mengembalikannya ke tingkat normal. Yang ke-9 ada pada bayi yang baru lahir.
Setelah lahir, bayi mengalami peningkatan gluconeogenesis untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar rahim. Gluconeogenesis adalah proses adaptif yang penting, memastikan otak dan organ vital yang lainnya selalu memiliki pasokan glukosa yang cukup, bahkan ketika asupan karbohidrat terbatas atau tubuh berada dalam kondisi stres metabolik. Nah, letak utama glukogenesis adalah hati dan ginjal. Proses ini terjadi terutama di hati, dan di mana hati berfungsi sebagai pusat metabolisme penghasil glukosa dari perkursoran non-karbohidrat. Nah, hati adalah organ utama yang melakukan glukogenesis, memanfaatkan abstrak seperti laktat, gliseril, dan asam amino untuk mensintesiskan glukosa. Nah, lokasi utama selanjutnya adalah ginjal. Meskipun ginjal tidak berkontribusi sebanyak hati, ginjal juga memiliki berkontribusi pada penghasilan glukosa, yang dimana jika terjadi kelaparan ekstrim, medula ginjal dapat menghasilkan glukosa. Nah, slide selanjutnya yaitu glucogenesis versus glikolisis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis glukosa dari perkursoran non-karbohidrat seperti asam amino, gliseril, dan laktat. Nah, glucogenesis memenuhi kebutuhan glukosa tubuh jika karbohidrat dari cadangan makanan atau glikogen tidak memadai. Dengan demikian, gluconeogenesis dan glikolisis adalah dua proses metabolisme karbohidrat yang saling melengkapi dalam menjaga homeostasis glukosa darah. Pada slide ini, yaitu regulasi timbal balik antara glikolisis dan glucogenesis. Pertama, prinsip umum regulasi timbal balik. Glucogenesis dan glikolisis adalah jalur yang berlawanan dan tidak berjalan secara bersamaan dengan kecepatan tinggi. Ketika satu jalur aktif, jalur lainnya cenderung ditekan. Regulasi ini penting untuk mencegah siklus futile yang akan membuang energi. 3 titik regulasi utama, yaitu glikolisis, yaitu heksokinase mengkatalisis fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, glucogenesis, glukosa 6-fosfatase menghidrolisis glukosa fosfat menjadi glukosa. Nah, regulasi glukosa 6-fosfat menghambat heksokinase mencegah akumulasi yang berlebihan. Ini terdapat juga di gambar ini terdapat juga regulasi oleh status energi sel, yaitu rasio ATP atau AMP tinggi mendorong gluconesis, rasio ATP atau AMP rendah mendorong glikolisis. Nah, sudah itu terdapat juga koordinasi regulasi seperti perhatian bahwa banyak efektor mempengaruhi beberapa enzim sekaligus. Misalnya AMP mengaktifkan PFK1 meningkatkan glikolisis sambil menghambat FB fase, yaitu mengurangi glucogenesis. Implikasi fisiologis. Nah, regulasi ini memungkinkan sel untuk beralih antara penggunaan dan produksi glukosa berdasarkan kebutuhan energi dan ketersediaan nutrisi. Misalnya saat puasa, glucogenesis diaktifkan untuk menjaga kadar glukosa dalam darah. Regulasi timbal balik ini menunjukkan bagaimana sel mampu merespon dengan cepat dan efisien terhadap perubahan status metabolik, memastikan penggunaan sumber daya yang optimal dan mempertahankan homeostasis glukosa. Nah, selanjutnya sumber utama gluconeogenesis. Yang pertama itu laktat, yang dimana dihasilkan dari glukolosis anaerobik, terutama selama aktivitas fisik laktat, yang diangkut ke hati dan diubah menjadi glukosa yang melalui siklus Cori. Kedua itu gliserol, yang dimana diperoleh dari pemecahan trigliserida di jaringan adiposa. Yang ketiga itu asam amino glukogenik. Setelah diaminasi, asam amino ini dapat masuk ke siklus asam sitrat dan berkontribusi pada pembentukan oksalasetat, prekursor penting dalam glucogenesis. Yang keempat itu protoionat, produk metabolisme lemak yang dapat digunakan sebagai substrat untuk gluconeogenesis meskipun kontribusinya lebih kecil. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya membawakan nilai teman saya yang bernama Vira, yaitu gluconeogenesis adalah proses sintesis glukosa dari senyawa non-karbohidrat
yang melibatkan 4 enzim, yaitu yang pertama glukosa fosfatase, yang dimana mengkatalisis konversi glukosa fosfat menjadi glukosa bebas, terutama di hati dan di ginjal, yang diatur oleh konsentrasi substrat, produk, serta hormon seperti insulin dan glukagon. Yang kedua fruktosa bisofatase, yang dimana mengubah fruktosa bisofat menjadi fruktosa fosfat, yang berfungsi sebagai langkah pengatur utama, diaktifkan oleh sitrat dan dihambat oleh AMP, serta fruktosa bisfosfat. Yang ketiga pirufat karboksilase, yang dimana mengkatalisis konversi pirufat menjadi oksaloasetat dalam mitokondria, yang memerlukan biotin dan ATP. Dan yang keempat fosfoniol pirufat karboksinase, yang dimana mengubah oksaloasetat menjadi fosfoniol pirufat, dapat ditemukan di mitokondria dan sitosol, yang diatur oleh hormon seperti glukagon dan kortisol. Keempat enzim ini vital dalam memproduksi glukosa, asupan karbohidrat rendah, menjaga homeostasis glukosa dalam darah, dan kebutuhan energi sel. Pemanfaatan asam amino dalam tubuh, khususnya dalam konteks gluconeogenesis, sangat penting untuk menjaga homeostasis glukosa. Berikut adalah penjelasan mengenai asam amino glukogenik dan konversinya menjadi pirufat atau oksaloasetat. Sebelum masuk ke penjelasan, kita harus tahu dulu apa itu asam amino glukogenik. Asam amino glukogenik adalah jenis asam amino yang dapat diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Asam amino glukogenik dapat diubah menjadi senyawa-senyawa yang terlibat dalam siklus asam sitrat atau langsung menjadi pirufat yang kemudian dapat digunakan untuk sintesis glukosa. Contoh asam amino glukogenik. Yang pertama yaitu alanin, yang kedua itu glutamat, yang ketiga itu aspartat, yang keempat itu serin, yang kelima itu arginin. Asam amino glukogenik dikonversi ke pirufat atau oksaloasetat. Yang pertama yaitu konversi ke pirufat. Beberapa asam amino seperti alanin dan serin dapat langsung diubah menjadi pirufat. Proses ini melibatkan deaminasi, di mana gugus amino dihilangkan dan sisa rangka karbon kemudian dikonversi menjadi pirufat. Contoh reaksi yaitu alanin diubah menjadi pirufat plus NH3. Yang kedua yaitu konversi ke oksaloasetat. Asam amino lain seperti aspartat dan glutamat dapat diubah menjadi oksaloasetat melalui serangkaian reaksi yang melibatkan transminasi dan deaminasi. Oksaloasetat adalah intermediat penting dalam siklus asam sitrat dan juga berfungsi sebagai prekursor untuk sintesis glukosa. Contoh reaksi yaitu aspartat ditambah katuklotarat diubah menjadi oksaloasetat plus glutamat aspartat plus katuklotarat diubah menjadi oksaloasetat plus glutamat. Baik, lanjut yaitu pemanfaatan laktat dalam tubuh, terutama dalam konteks siklus Cori dan hubungan antara otot dan hati, memainkan peran penting dalam metabolisme energi. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua konsep tersebut. Siklus Cori. Siklus Cori adalah proses metabolisme yang menghubungkan otot dan hati melalui laktat. Proses ini terjadi ketika otot melakukan aktivitas fisik yang intens, menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingan dari glikolisis anaerobik. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam siklus Cori. Yang pertama yaitu produksi laktat.
selama aktivitas fisik, glukosa dipecah menjadi pirufat melalui glikolisis. Ketika oksigen terbatas, pirufat diubah menjadi laktat dalam sel otot. Yang kedua yaitu transportasi ke hati. Laktat yang dihasilkan di otot kemudian dibawa ke hati melalui aliran darah. Yang ketiga yaitu konversi kembali ke glukosa. Di hati, laktat diubah kembali menjadi pirufat dan kemudian menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Yang keempat yaitu pengembalian glukosa ke otot. Glukosa yang dihasilkan dapat dikirim kembali ke otot untuk digunakan sebagai sumber energi saat diperlukan. Hubungan otot dan hati. Hubungan otot dan hati dalam konteks siklus Cori adalah contoh dari interaksi metabolik yang penting. Satu, yaitu penyimpanan energi. Otot menyimpan energi dalam bentuk glikogen dan menggunakan glukosa sebagai sumber energi selama aktivitas fisik. Ketika glukosa tidak tersedia, otot memproduksi laktat. Yang kedua itu regulasi kadar glukosa darah. Hati berperan dalam menjaga kadar glukosa darah dengan memproduksi glukosa dari laktat yang diterima dari otot. Ini sangat penting selama periode puasa atau aktivitas fisik yang berkepanjangan. Yang ketiga yaitu pengaturan pH. Produksi laktat juga berfungsi untuk mengatur pH di otot, mencegah akumulasi asam yang dapat menyebabkan kelelahan otot. Nah, kami akan menjelaskan bagaimana pemanfaatan gliserol di dalam tubuh, terutama terkait dengan sumber energi dan proses metabolisme. Nah, gliserol ini dihasilkan dari pemecahan trigliserida dalam jaringan adiposa dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai proses metabolik. Itu termasuk gluconeogenesis. Nah, kami akan menjelaskan bagaimana pemanfaatan gliserol dan pemecahan lemak dan konversinya di hati. Nah, yang pertama itu pemecahan lemak. Nah, pertama-tama memproduksi gliserol. Nah, gliserol ini merupakan produk sampingan dari pemecahan trigliserida yang terjadi ketika lemak disimpan dalam jaringan adiposa menjadi asam lemak, dan gliserol ini melalui proses liposis. Nah, enzim lipase sendiri di sini itu berperan dalam proses memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Yang kedua, setelah produksi yang kedua itu ada transportasinya ke hati. Nah, setelah diproduksi ini gliserol dapat masuk ke aliran darah dan diangkut ke hati untuk digunakan dalam proses metabolisme lebih lanjut. Yang selanjutnya itu konversinya di hati. Nah, di hati itu gliserol dapat dikonversi menjadi glukosa melalui jalur gluconeogenesis. Nah, proses ini itu dimulai dengan konversi gliserol menjadi dihidroksiaceton fosfat atau DHAP yang merupakan intermediat dalam jalur glikolisis dan gluconeogenesis. Nah, yang kedua setelah dikonversi itu reaksi yang terjadi itu gliserol itu menjadi dihidroksiaceton fosfat DHAP. Yang ketiga ada perannya dalam metabolisme energi. Nah, DHAP ini itu dapat berlanjut ke jalur glikolisis atau gluconeogenesis. Nah, tergantung pada kebutuhan energi tubuh. Nah, jika tubuh itu memerlukan energi, DHAP ini itu dapat digunakan untuk menghasilkan ATP melalui glikolisis. Nah, sebaliknya jika tubuh membutuhkan glukosa dan untuk mempertahankan kadar gula darah, maka DHAP ini dapat